Yo guys, kali ini kita bakal ngelanjutin si tukang nyuriski lagi, yang merupakan komik yang paling ditunggu-tunggu dan paling banyak ditanya sampai bikin kepala saya sakit. So karena nggak ada penyampaian, langsung aja kita mulai. Cerita dibuka dengan Yetian yang salah mengira kalau gadis cantik yang ada di depannya ialah Yeyu adiknya. Karena saya nggak tahu namanya, saya panggil dia cewek rambut hitam aja, oke? Hal itu lalu membuat si cewek rambut hitam ini merasa aneh karena tiba-tiba dipanggil adik oleh seseorang yang tidak dia kenal. Dengan tiba-tiba, Yetian lalu berkata kalau tidak mungkin bagi Yeyu untuk datang kemari sendirian atau bersama dengan temannya. Karena Yetian penasaran dan merasa kalau ada yang aneh dengan si cewek rambut hitam, dia pun dengan cepat melihat status bar dari si cewek tersebut. Dan terlihatlah status barnya, dan karena melihat itu, Yetian langsung mengakui kalau cewek ini merupakan seorang jenius. Status barnya menyertakan namanya yaitu Yuling, bakat kultivasi tingkat tinggi, bakat pedang tingkat menengah, bakat kecepatan tingkat pemula. Si cewek yang rambut pirang ini kemudian marah pada Yetian karena berani memanggil nonanya sebagai adiknya. Dia berkata bahwa berani sekali seorang pemungut sampah mempunyai keberanian untuk berkata begitu pada nonanya. Karena mendengar itu, Yetian heran dengan kata-kata pemungut sampah yang si cewek pirang sebutkan tadi. Sontak, Yetian lalu berpikir mungkin saja dia bilang begitu karena badanku bau. Tapi aku kan baru selesai mandi. Tiba-tiba Yuling lalu menasihati si cewek rambut pirang yang bernama Xiao Yu untuk tidak berkata sembarangan. Xiao Yu kemudian meminta maaf pada Yuling akan hal itu. Yuling kemudian membisikkan sesuatu padanya dan menyuruhnya untuk mengatakan hal itu pada Yetian. Dengan tiba-tiba, Xiao Yu lalu meminta maaf pada Yetian karena sudah berkata kasar. By the way, Xiao Yu manggil Yetian dengan sebutan tuan seniman bela diri, karena memang Yetian baru aja nembus peringkat seniman bela diri. Yetian kemudian bertanya tentang Yuling pada Xiao Yu. Xiao Yu lalu menarik tangan Yetian dan berkata kalau nonanya mempunyai beberapa urusan dan dia akan segera kembali ke sini nanti. Xiao Yu juga menjelaskan kalau Yuling merupakan pengawas dari pavilion seni bela diri mereka. Sontak, dia pun menarik Yetian untuk masuk karena dia tahu tujuan Yetian kemari adalah untuk menjual material miliknya. Xiao Yu juga berkata kalau dia akan memberikan bayaran 2 kali lipat sebagai permintaan maafnya pada Yetian. Yetian heran karena mendengar kata 2 kali lipat yang disebutkan Xiao Yu tadi. Barang-barang Yetian lalu diambil dan dia juga langsung dipersilahkan untuk masuk ke dalam tempat itu. Sesampainya Yetian di dalam, dia sadar kalau item-item yang dia lihat sekarang ini merupakan item-item yang kualitasnya sangat bagus, sesuai dengan yang dia harapkan dari toko seniman bela diri paling besar di daerah ini. Yetian tentu saja diperlakukan dengan sopan oleh para pekerja di dalam situ. Mungkin karena dia seniman bela diri, maybe. Material-material milik Yetian kemudian dihitung dan harganya mencapai $200.000. Karena janji Xiao Yu, maka totalnya adalah $400.000. Ngomong-ngomong, ini kalau di yuan kan $200.000 itu sama dengan 1,2 juta yuan kalau nggak salah. Jadi kalau digabungin itu totalnya 2,4 juta. Anjir, banyak cok. Karena mendengar total harga yang sangat banyak itu, kemudian langsung membuat Yetian batuk-batuk. Karena ya uang itu sangat banyak gitu loh. Yetian tak menyangka bahwa dia menghasilkan banyak uang dengan cara yang sangat-sangatlah mudah. Xiao Yu lalu memberikan uang tersebut pada Yetian. Yetian kemudian bergumam bahwa pasti adiknya akan sangat merasa senang melihat uang sebanyak ini. Sementara itu, Xiao Yu lalu berkata pada Yetian kalau nona mereka juga memberikan kompensasi padanya, di mana jika Yetian membeli apapun barang milik mereka, dia akan diberikan diskon sebesar 50%. Yetian yang mendengar itu lalu dengan sangat bersemangat berkata bahwa dia akan membeli sesuatu. Yetian lalu melihat daftar produknya dan memberitahukan apa saja yang akan dia beli. Di antaranya, teknik penempaan tubuh, ensiklopedia monster,
3 botol darah monster tingkat menengah, dan 3 botol ramuan King Yuan. Xiao Yu lalu meminta Ye Tian untuk menunggu sembari dia mencari barang yang akan dibeli Ye Tian. Tak berselang lama, Xiao Yu pun sudah selesai mengemas barang-barang yang dimaksud oleh Ye Tian tadi. Total seluruh item yang dipesan Ye Tian adalah $700.000. Tanpa banyak basa-basi, Ye Tian lalu memberikan sebuah kartu yang berisi 1 juta dolar yang dia jarah dari si assassin di episode kemarin. Udah tahu kan? Terlalu lah kalau nggak tahu. Xiao Yu kemudian menyerahkan uang kembalian milik Ye Tian beserta item yang sudah Ye Tian beli. Di sini Ye Tian heran dan bertanya-tanya, kenapa pavilion seni bela diri sebesar ini memberikan begitu banyak kompensasi pada dia? Dia juga yakin bahwa itu juga bukan karena kata pemungut sampah tadi. Ye Tian tahu kalau dia merupakan orang miskin. Karena itu, dia heran apa yang sebenarnya mereka lihat dari dirinya. Karena malas memikirkan hal-hal memusingkan itu, Ye Tian kemudian mengabaikannya dan berniat untuk langsung pulang ke rumah. Tapi tiba-tiba, Xiao Yu lalu meminta Ye Tian untuk menunggu sebentar. Dan seperti yang Ye Tian pikirkan, mereka mungkin menginginkan sesuatu darinya. Dia pun berbalik dan bertanya, apa keperluan dari dirinya, apa keperluan Xiao Yu dari dirinya. Xiao Yu kemudian berkata kalau nona mereka selaku penanggung jawab dari pavilion seni bela diri ini ingin bertemu dengan Ye Tian secara pribadi. Sontak, Ye Tian kemudian tersenyum dan langsung meminta Xiao Yu untuk memimpin jalannya. Tak berselang lama, sampailah mereka di lantai 2 tempat itu, tepatnya di sebuah ruangan, dan terlihatlah sosok seseorang yang sedang meminum teh, dan itu adalah Yuling. Yuling lalu menyampaikan rasa hormatnya dan menyambut Ye Tian. Ye Tian yang melihat Yuling kemudian merasa tak percaya karena wajah Yuling sangatlah persis dengan wajah adiknya, Ye Yu. Sontak, Yuling lalu berdiri dari tempat duduknya dan berniat memperkenalkan dirinya dengan cara berjabat tangan dengan Ye Tian. Karena tak ingin kesempatan itu terlewat dan juga karena Ye Tian ini pasien, tanpa bacot dia langsung menyalin bakat kultivasi tingkat tinggi milik Yuling. Dan ya, itu pun berhasil. Sontak Ye Tian langsung memperkenalkan namanya dan juga asalnya, yaitu basis Lin Hai. Cerita pun berlanjut pada Ye Tian yang telah selesai berkenalan dengan Yuling. Yuling lalu meminta Ye Tian untuk duduk. Di sini, dia menjelaskan kalau hanya para VIP yang bisa masuk di lantai 2 aula seniman bela diri mereka. Ye Tian kemudian bertanya akan hal itu. Dia merupakan orang yang biasa dan bahkan tidak memiliki hubungan dengan para bangsawan. Lantas, kenapa tiba-tiba dia menjadi VIP di sini? Yuling lalu setuju dengan kata-kata Ye Tian dan langsung berkata bahwa justru karena Ye Tian merupakan orang biasa dan tak memiliki hubungan apapun dengan para bangsawan yang membuatnya mengundang Ye Tian dan menjadikannya VIP di sini. Gadis ini sangat tenang dan dingin, tidak seperti Ye Yu yang bersahabat dan ceria, gumam Ye Tian. Yuling pun berkata bahwa dia akan langsung ke inti, kenapa dia mengundang Ye Tian kemari. Dia pun menyerahkan sesuatu yang nampak seperti rosario dan berkata bahwa tujuannya adalah untuk mengundang Ye Tian untuk bergabung dengan aula pavilion seni bela diri mereka. Karena mendengar hal itu, Ye Tian lalu kaget dan terdiam, seakan-akan melihat adiknya sendiri yang menyuruhnya untuk bergabung di dalam pavilion. Adiknya di sini, you know lah, dia ini nggak pernah nolak permintaan adiknya sedikit pun. Jadi dia pasti kebingungan lihat itu, cok. Aku sedikit tak mengerti. Basis Mohai merupakan basis skala besar dan memiliki kekuatan yang tak terhitung. Yang ku tahu, basis skala besar tak pernah kekurangan orang-orang berbakat. Apalagi, aku hanyalah peringkat seniman bela diri pemula, ujar Ye Tian pada Yuling. Yuling kemudian berkata kalau basis skala besar menjadi besar bukan karena mereka tak pernah kekurangan orang berbakat, tapi justru karena mereka selalu membutuhkan orang-orang yang berbakat. Ye Tian lalu kaget karena mendengar hal itu dari Yuling yang merupakan seorang gadis muda, seperti yang diharapkan dari orang-orang yang berasal dari basis besar.
Adik bodohku tak akan pernah mengatakan kata-kata yang penuh dengan mindset seperti itu, gumamnya. Xiao yang melihat Ye Tian berdiam diri lalu berkata bahwa kenapa Ye Tian masih ragu-ragu. Ini merupakan kesempatan sekali seumur hidupnya. Bahkan para elit dari keluarga besar berusaha untuk menggapai posisi di basis Mohai. Tapi nona mereka tak tertarik sama sekali dengan mereka. Ye Tian sadar kalau ini merupakan kesempatan yang sangat bagus. Tapi jika dia bergabung dengan organisasi, dia yakin dirinya pasti akan dibatasi karena hal itu. Juga ketika kemampuannya terbongkar, dia pasti akan langsung mati. Jadi sebelum dia menemukan penyelesaian tentang masalah ini, dia harus tetap main solo, singkatnya gitu. Yuling kemudian bertanya kenapa Ye Tian masih ragu-ragu. Sontak, dia ingin mengetahui apa alasan Ye Tian yang masih ragu-ragu dalam mengambil keputusan. Di sini, Ye Tian merasa sulit sekali untuk menolak permintaan dari wajah itu. Yuling pun sekali lagi bertanya, apa alasan keraguan Ye Tian? Mari kita ambil contoh dari rumor invasi basis Stilfeng sebagai contoh. Para keluarga besar itu menjadi kacau dan saling bertengkar karena masalah itu. Aku akhirnya mendapat kehidupan yang damai. Tapi aku tak memiliki harapan untuk menjadi seperti mereka atau melayani orang-orang seperti itu. Yuling yang mendengar itu lalu berkata, jadi di matamu aku sama seperti mereka. Ye Tian pun membantahnya dan berkata kalau Yuling itu berbeda. Di sini, Yuling kemudian meminta Ye Tian untuk mengamati dirinya dulu. Untuk saat ini, dia juga berkata kalau Ye Tian tak harus memberikan jawabannya sekarang juga, karena dia juga memiliki cukup banyak kesabaran. Mereka berdua kemudian saling menatap satu sama lain. Asyik anjay. Scene lalu berpindah pada Ye Tian yang sedang berjalan masuk ke dalam wilayah basis Linhai. Di sini, dia bertanya-tanya, sebenarnya apa itu seniman bela diri? Apa juga arti dari kemampuan atau ability yang mereka dapatkan? Dia juga bertanya-tanya, saat seseorang seniman bela diri menjadi seniman bela diri dan mendapatkan kemampuannya, apa mereka masih mengingat tugas yang harus mereka lakukan? Bukankah itu untuk melindungi dan menjaga warga biasa? Selain takut pada binatang buas, mengapa para orang biasa harus menderita tekanan dan intimidasi dari para seniman bela diri? Dia pun berkata kalau dirinya sekarang ini belum berpijak di tempat yang cukup tinggi. Karena itu, dia harus menjadi lebih dan lebih kuat lagi. Ye Tian lalu membuka status barnya dan kemudian menggabungkan bakat tingkat tinggi yang telah dia dapat tadi dengan tujuan untuk dapat berdiri di tempat yang lebih tinggi lagi. Cerita pun berlanjut siang hari itu, tepatnya di apartemen milik Ye Tian. Ye Tian lalu masuk ke dalam dan tak lupa pula untuk memberitahukan hal itu pada Yeyu, adiknya. Ya, kayak salam gitulah. Adiknya di sini nampaknya sedang membereskan seisi rumah dan melakukan pekerjaan yang biasa dilakukan oleh para gadis. Yeyu yang mendengar kalau kakaknya sudah pulang, lalu dengan cepat berlari ke arah kakaknya dan langsung memeluk kakaknya dengan sangat mesra. Mesra. Setelah itu, Yeyu kemudian menyadari perubahan pada Ye Tian. Dia sadar kalau Ye Tian ini sudah nampak lebih kuat dalam 20 hari terakhir ini. Ye Tian lalu mengganti pakaiannya sambil berkata kalau yang dikatakan Yeyu memang benar, karena dirinya sudah mencapai peringkat seniman bela diri. Hal itu tentu saja langsung membuat Yeyu kaget dan merasa sangat bangga, karena akhirnya keluarga mereka memiliki seorang seniman bela diri. Dia tak bisa menahan rasa bahagianya, jadi dia mengekspresikannya dengan tindakan kekanak-kanakan miliknya. Ye Tian yang melihat itu kemudian bergumam bahwa saat adiknya membangkitkan kekuatannya, sudah pasti adiknya juga akan menjadi seniman bela diri, bahkan mungkin lebih kuat dari dirinya. Jadi Ye Tian bertekad akan terus mengembangkan bakat adiknya ketika dia menemukan item yang cocok. Sementara itu, adiknya lalu mengambil sebuah gunting dan memanggil Ye Tian dengan tujuan untuk mengguntingkan rambutnya. Karena katanya Ye Tian sudah nampak seperti pemulung. Ye lalu menasihati Ye Tian kalau dia harus lebih menjaga penampilannya karena dia sudah menjadi seorang seniman bela diri. Ye lalu menyuruh kakaknya untuk duduk agar dia bisa mulai menggunting rambutnya.
Ye lalu berkata pada adiknya untuk menggunting rambutnya dengan model biasa. Ye kemudian berkata kalau dia juga cuma bisa atau cuma mengetahui cara menggunting satu model rambut saja. Sementara Ye menggunting rambut Ye Tian bergumam bahwa Ye sudah mengguntingkan rambutnya semenjak orang tua mereka meninggal dulu. Lalu, terlihatlah tangan Ye yang gemetar pada saat memegang sebuah gunting. Ye yang cemas berkata pada Ye Tian kalau dia takut untuk menggunting rambutnya. Ye kecil kemudian khawatir dan meminta kakaknya pergi ke rumah sakit saja. Ye Tian lalu berkata kalau itu hanyalah luka kecil, jadi tak perlu untuk diobati di rumah sakit. Terlebih lagi, pasti akan mahal jika pergi ke rumah sakit. Dia juga cuma sedikit dihajar, jadi dia pasti baik-baik saja. Ye Tian pun meminta adiknya untuk memotong rambutnya, dan itu sudah cukup untuknya. Ye lalu menjatuhkan gunting itu sambil menangis dan berkata, jika saja kakaknya punya kemampuan ubur-ubur keabadian, Ye Tian pasti akan baik-baik saja atau kakaknya pasti akan baik-baik saja. Mendengar itu, Ye Tian lalu berkata tentang kemampuan ubur-ubur itu. Ye pun langsung menjawab bahwa hal itu pernah diceritakan oleh Ye Tian sebelum dia tidur. Ye berkata bahwa ubur-ubur itu mempunyai kemampuan penyembuhan diri secara instan. Ketika mereka terluka, mereka akan menyembuhkan diri mereka sendiri. Ye Tian kecil lalu berkata kalau itu hanyalah sebuah dongeng untuk membodohi anak-anak saja. Ye lalu marah dan berkata pada Ye Tian kalau ubur-ubur keabadian itu adalah hal yang nyata dan bukan hanya sebuah dongeng saja. Ye Tian kecil lalu mengelus kepala adiknya, lalu berkata bahwa mungkin saja setelah kebangkitannya, dia akan mempunyai kemampuan penyembuhan juga. Lalu dia tak perlu terluka lagi dan dapat melindungi Ye lebih dan lebih baik lagi. Karena mengingat hal itu, Ye Tian lalu bergerak sembarangan dan membuat Ye marah karena dia hampir melukai Ye Tian lagi. Ye Tian lalu berlari untuk mencari sesuatu, dan itu adalah buku ensiklopedia harta karun yang dia beli beberapa waktu lalu. Dia kemudian mengambil buku itu lalu mencari informasi tentang ubur-ubur keabadian. Tak berselang lama, dia pun menemukan informasi yang dia cari dari situ. Di situ tertulis kalau ubur-ubur keabadian merupakan hewan buas tipe air, mempunyai kemampuan penyembuhan, dan berlokasi di sungai kematian. Ye lalu bertanya tentang hal yang kakaknya gumamkan tadi. Di sini, Ye Tian berencana untuk mengambil kemampuan ubur-ubur keabadian agar dia tak perlu merasa khawatir saat dia terluka. Terlebih lagi, dia tak perlu membuat Ye khawatir pada dirinya lagi. Ye lalu mengintip pada apa yang kakaknya baca. Di sini dia berkata hal yang sama dengan yang Ye Tian katakan dulu. Ye berkata kalau hal itu merupakan sebuah dongeng yang digunakan untuk membodohi anak kecil saja. Itu lalu membantah hal itu yang dikatakan Ye, lalu berkata kalau beberapa dongeng mungkin saja benar adanya. Ye lalu mengiyakan kata-kata kakaknya dan berkata untuk kembali ke tempat duduk agar dia bisa menggunting rambut Ye Tian lagi. Tak lama kemudian, nampaklah Ye Tian yang sudah selesai digunting. Di sini, dia bertanya-tanya tentang seberapa kuatkah teknik penempan tubuh yang hanya bisa dilatih oleh seniman bela diri. Dalam teknik itu, ada beberapa tahapan, yaitu seniman bela diri pemula dikhususkan untuk memperkuat kulit, seniman bela diri menengah untuk memperkuat otot, dan seniman bela diri lanjutan ialah memperkuat tulang mereka. Ye Tian lalu berniat untuk memulainya. Dia pun mulai berkultivasi. Di sini dia berniat untuk membandingkan kemampuan penyerapannya, karena dulu kemampuan penyerapannya sangatlah lambat. Dia pun ingin tahu bagaimana efeknya jika dia mengonsumsi darah monster tingkat menengah. Tanpa basa-basi, dia pun langsung meminum darah monster tersebut dan melanjutkan kultivasinya. Sontak, Ye Tian kaget karena kemampuan penyerapannya mencapai 3 kali lipat lebih cepat. Karena hal itu, dia berencana untuk berkultivasi di rumah selama sebulan penuh, sampai waktu cooldown skillnya habis. Kemudian dia akan pergi ke danau kematian. Ye Tian lalu semakin bersemangat untuk menyalin kemampuan dari ubur-ubur keabadian tersebut. 1 bulan kemudian, tepatnya di pavilium seni bela diri, terlihatlah Ye Tian yang masuk ke dalam pavilium seni bela diri tersebut.
Dia kemudian disambut oleh Xiao Yu yang nampak sangatlah sibuk saat itu. Sontak, Xiao Yu langsung mengetahui kalau yang datang adalah Ye Tian. Karena Xiao Yu tak tahu nama Ye Tian, dia selalu memanggil Ye Tian dengan kata-kata pemungut sampah. Anjir, menghina ini secara tidak langsung ini orang emang kayak. Xiao Yu lalu menyapa Ye Tian dengan gelagatnya. Xiao Yu berkata pada Ye Tian bahwa pasti dia datang kemari untuk menemui nona mereka Yuling. Ye Tian lalu menepis kata-katanya dan berkata kalau dia kemari untuk membeli sesuatu. Ye Tian lalu menatap Xiao Yu dengan tatapan serius. Sontak, Xiao Yu langsung menyadari kalau Ye Tian kali ini terlihat sangat tampan dengan pakaian yang dia pakai. Xiao Yu lalu meminta maaf jika dia salah sangka pada Ye Tian. Dia pun meminta Ye Tian untuk mengikutinya. Dan tanpa basa-basi, Ye Tian lalu bertanya tentang peta danau kematian pada Xiao Yu. Xiao Yu kemudian berkata kalau mereka memilikinya, jadi dia meminta Ye Tian untuk menunggu. Tak berselang lama, Xiao Yu lalu memberikan peta tersebut pada Ye Tian. Dia pun langsung tersenyum dan bergumam kalau tempat ini dalam kurung danau kematian ini merupakan tempat yang bagus untuk menyalin skill. Ye Tian lalu bertanya berapa harga peta ini, yang ternyata peta itu berjumlah $100.000. Tanpa banyak bacot, Ye Tian lalu memberikan kartu berisi uang tersebut, lalu pergi dari situ. Xiao Yu lalu mengira kalau Ye Tian akan memungut sampah lagi dari tempat itu. Tapi dia diberitahukan kalau tempat itu dipenuhi monster air yang menakutkan. Bahkan seniman bela diri elit akan sulit untuk bertahan hidup di sana. Xiao Yu kemudian berharap agar tak terjadi sesuatu pada Ye Tian. Lalu, terlihatlah Ye Tian yang sedang bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi menuju danau kematian. Dan tak berselang lama, dia pun mendarat di tempat yang ia tuju, yaitu danau kematian tersebut. Dia terkejut dengan tempat ini yang sangat tandus dan penuh dengan gejolak. Karena itu, dia yakin jika tempat ini merupakan tempat yang bagus untuk menyalin skill yang pastinya skill tingkat tinggi. Tempat ini nampaknya sudah ditinggalkan dalam waktu yang sangat-sangatlah lama. Atmosfer yang terasa aneh ini juga membuat orang merasa akan muncul bahaya kapanpun juga. Ye Tian sedikit tidak nyaman dengan atmosfer yang dia rasakan di sini. Tapi tiba-tiba, Ye Tian lalu merasakan ada gejolak kekuatan di dekatnya. Dan secara tiba-tiba muncullah gelombang air yang sangatlah besar tepat di sampingnya saat itu juga. Sontak karena melihat itu, dia langsung tahu kalau itu merupakan gejolak monster. Dengan tiba-tiba, Ye Tian lalu mengeluarkan bakat bayangannya dan pergi dari situ dengan tujuan untuk mengamati situasi di sini agar dia tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sementara mengamati, Ye Tian pun bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di sini. Dengan tiba-tiba, gelembung air tersebut lalu pecah dan terlihatlah penampakan seperti orang yang keluar dari dalam gelembung itu. Dan ternyata orang tersebut merupakan Yuling dan seorang kakek-kakek. Yuling nampak seperti sedang membawa sesuatu yang saya duga merupakan harta karun dari tempat itu. Tentu saja Ye Tian langsung menyadari kalau itu adalah Yuling. Sementara itu, terlihatlah seekor monster yang sangatlah besar yang keluar dari dalam air dan berniat untuk memakan Yuling dan si kakek. Tapi untung saja mereka menghindari serangan monster tersebut dan sampai dengan selamat di daratan. Tapi tanpa diduga, monster yang mengejar mereka ternyata merupakan monster tingkat tinggi yang terkenal dengan keganasannya. Ye Tian kemudian kaget dan cemas karena melihat kemunculan monster tingkat tinggi di depan matanya. Kakek tersebut kemudian mendorong pergi Yuling dan berkata bahwa dia akan menahan monster ini agar Yuling dapat melarikan diri dari sini. Tapi Yuling keberatan dengan hal itu dan bersama dengan itu dia merasakan sekumpulan monster dari arah belakangnya. Sontak, Yuling kemudian terpaksa untuk pergi dari situ karena tak punya pilihan lain. Yuling pun berusaha melarikan diri dari segerombolan monster yang mengejarnya tersebut. Ye Tian yang melihat kalau Yuling dalam bahaya kemudian langsung berakselerasi dengan kecepatan yang sangat tinggi dengan tujuan untuk menyelamatkan Yuling. Sementara itu, Yuling sedang berada dalam situasi yang sangat berbahaya karena akan diterkam oleh monster tersebut.
Sontak, Yuling kemudian menghindari terkaman monster tersebut dengan sangat baik. Karena tak punya pilihan lain, Yuling kemudian memakai teknik rahasianya yang membuat perubahan besar ke seluruh tubuhnya, serta memunculkan sebuah rapier yang tampak seperti sebuah senjata tingkat tinggi. Dengan tiba-tiba, Yuling kemudian menghilang dari hadapan monster tersebut, yang langsung membuat sang monster kebingungan. Ternyata, Yuling melompat ke atas monster itu dan berniat untuk menyerang sang monster. Yuling kemudian menyerang sang monster menggunakan rapier miliknya, yang langsung membuat sang monster terbelah menjadi dua begitu saja. Ye Tian yang melihat itu lalu terkesan dan menghentikan niatnya untuk menolong, karena nampaknya Yuling dapat mengatasi situasi itu. Ye Tian lalu kaget dengan teknik rahasia milik Yuling. Dia tahu kalau teknik yang digunakan Yuling merupakan teknik yang sangatlah kuat. Jadi, dia berniat untuk mengamati lagi di atas sebuah bukit di dekat situ. Dia sadar kalau dirinya tadi sangatlah ceroboh karena ini bukanlah pertarungan di mana seorang seniman bela diri pemula dapat tangani. Dia tahu kalau Yuling saat ini berada di tingkat seniman bela diri elit, bahkan berada di puncak ranah seniman bela diri elit. Dan setelah dia mengaktifkan teknik rahasianya, kekuatannya saat ini bahkan lebih tinggi dari ranah seniman bela diri elit. Karena itu, Ye Tian lalu berkata, mungkin saja bahkan 10 dirinya tak dapat mengalahkan kekuatan Yuling saat ini. Sementara itu, terlihatlah pertarungan sang kakek dengan monster itu. Di situasi ini, kaki milik kakek tersebut dirobek oleh sang monster dengan giginya. Karena tak dapat melakukan apapun, sang kakek hanya bisa menyuruh Yuling untuk pergi dari sini. Kakek itu lalu berkata kalau Yuling harus cepat pergi dari sini karena item tersebut lebih penting, dan juga agar pengorbanan mereka semua berarti dan tak sia-sia begitu saja. Dengan berat hati, Yuling pun dengan terpaksa menuruti apa yang dikatakan sang kakek tadi. Ye Tian yang mendengar itu kemudian sadar kalau sudah banyak orang yang mati di dalam danau tersebut. Dia pun bertanya-tanya seberapa berharganya item tersebut hingga membuat mereka semua bersedia menempuh jalan yang panjang ini. Maksudnya di sini bersedia mengorbankan diri mereka gitu loh. Yuling lalu segera pergi dari situ karena waktu dari teknik rahasianya juga akan segera habis. Yuling nampak sudah sangatlah lemah saat ini, dan tak berselang lama waktu dari teknik rahasianya kemudian habis, dan itu membuat dia kembali seperti semula. Karena terlalu banyak menggunakan kekuatan itu, Yuling lalu jatuh tak berdaya saat itu juga. Item tersebut lalu terlempar jauh hingga sampai di depan Ye Tian. Ye Tian ternyata sudah bersiap untuk menolong Yuling karena dia juga sudah tahu kalau Yuling sudah berada dalam kondisi yang sangatlah lemah. Di sini, Yuling berusaha menjaga kesadarannya dan melihat siapa yang berdiri di depannya. Saat itu juga, Ye Tian lalu berjalan ke arah item tersebut. Dia sontak langsung memungut dan bertanya-tanya, sebenarnya ini item apa? Yuling yang melihat hal itu secara samar-samar kemudian menyuruh Ye Tian untuk tak menyentuh item tersebut. Ye Tian kemudian membantahnya karena dia tak berniat untuk mencuri item yang sudah susah payah mereka dapatkan. Karena situasi saat itu sudah sangatlah gawat, Ye Tian kemudian mengangkat Yuling dan bertanya, apakah kita sebaiknya pergi ke sebuah gua di dekat sini untuk bersembunyi dalam sana? Karena sudah melihat Yuling yang sudah pingsan, tanpa basa-basi Ye Tian lalu mengaktifkan bakat kecepatannya dan langsung pergi dari tempat tersebut. Tak berselang lama, sampailah mereka di sebuah gua, lalu terlihatlah Ye Tian yang sedang menjaga Yuling beserta item misterius itu. Semakin dia melihat wajah Yuling, Ye Tian semakin yakin kalau wajah milik Yuling sangatlah mirip dengan wajah adiknya, terkecuali tanda cantik yang dia miliki. Karena penasaran, Ye Tian lalu mencoba menyentuh itu dan berniat menghapusnya. Sontak, Ye Tian kemudian kaget karena ternyata itu asli dan bukan dibuat-buat. Bangsat ini Ye Tian.